Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini tanggal 11 September 2025. Ya. Saya bersama dengan sahabat saya, Andi Yusno. Beliau ini ketemu dengan saya ketika saya mutasi ke KPW Makassar. Menariknya, sebelum saya mutasi ke KPW Makassar, itu ada paling tidak ada 3 hal. Pertama, ada seorang staf pengawas, pemeriksa bank, dituduh jual beli hasil temuan. Ya. Karena yang bersangkutan ketemu saya, maka saya lihat data-data yang ada, kesimpulan saya berbeda dengan kesimpulan Bank Indonesia. Iya. Bahwa dia ini tidak seperti yang dituduhkan. Gara-gara masalah inilah saya bisa menemui pimpinan satker pengawas atau pemeriksa bank ini. Saya ketemu dengan pimpinan DAI, Direktorat Pengawasan Internal, DPI ya. DPI waktu itu ya. DPI waktu itu. Bahkan sampai saya dipanggil gubernur. Oh iya. Yang intinya tidak seperti itu. Itu pertama yang saya ingat hari ini. Yang kedua, saya ini waktu itu golongan 5. Sedang mengikuti pendidikan untuk golongan 6. Sebelum kantor Makassar. Iya, jadi sebelum Makassar ada 3 ini. Iya. Satu tentang kasusnya teman pengawas atau pemeriksa bank, yang akhirnya teman itu dipecat tidak hormat. Itu yang membuat saya itu menggebu-gebu untuk membela dia. Dan cukup ramai kasus itu di dalam lingkungan kita, pemeriksa bank di kantor pusat waktu itu ya. Iya. Nah, yang kedua tadi itu, saya sedang mengikuti pendidikan. Belum pendidikan, ini promosi. Apa istilah dulu? Istilahnya itu? paket. Dites dulu. Masih tes, jadi belum paket, masuk paket. Belum lulus. Ya, belum lulus. Saya mengikuti ini sudah 2 kali, gagal. Iya. Ini yang ketiga. Sehingga pimpinan saya pada waktu itu Pak Arisman, Allah yarham, menasihati saya, Bapak jangan ikut membantu kasusnya Umar. Karena Bapak dalam proses ini. Oh iya. Nanti saja setelah lulus atau tidak lulus, untuk ke G6 itu baru terserah. Tapi waktu itu saya itu merasa gini, ini kayaknya Allah sedang nguji saya. Bela atau tidak bela orang itu karena jabatan atau enggak? Kan kira-kira iya. Sehingga saya udah tak bela. Nah, sampai akhirnya teman ini dipecat, saya mengikuti paket, yang belum selesai masih wawancara ini. Dan akhirnya lulus. Ini jadi menarik. Ada kasus yang satu itu saya membela orang yang dipecat tidak hormat, tapi saya mengikuti paket. Yang ketiga baru lulus. Itu ada analisa saya sendiri. Iya. Dan yang ketiga, ibu saya kena stroke. Harus tinggal di Ciputat. Anak saya yang nomor 2 harus mendapat perawatan dokter di Surabaya. Karena saya lulus, saya dimutasi ke Makassar. Ini saya punya analisa sendiri yang kedua. Iya. Jadi artinya ada kasus teman yang dipecat tidak hormat, itu membebani saya juga. Karena saya tidak terima. Tapi waktu itu Pak Heru ke Makassar itu, kasusnya teman itu kan belum putus, masih proses kan? Masih proses. Karena saya ingat sendiri, kan saya duluan ditempatkan di Makassar ya, dimutasi ya. Saya ingat sendiri yang bersangkutan itu pernah diisukan atau sudah diputuskan dimutasi ke Makassar. Sampai saya sendiri sebagai ketua tim pengawas bank waktu itu, saya kaget. Loh, itu kenapa? Salah satu penyebab. Jadi dalam proses dia dituduh,
jual beli hasil temuan bank itu, Iya. dia itu dimutasi paling tidak yang saya ingat 3 tempat. Iya. Makassar nggak jadi, ke Satker lain nggak Ke jadi, Bandung. ke Bandung nggak jadi. Nah, ya kamu ingat kan? Iya. Itu juga aneh. Nah, nanti itu apa? Dalam pembicaraan berikutnya, Iya. lanjutnya. Ini sebagai pembukaan dulu. Dan Iya. yang ketiga, itu tadi, ibu saya sakit di Ciputat, anak saya sakit di Surabaya, saya harus ke Makassar. Iya. Ketika ke Makassar, menginjakkan kaki pertama kali di bumi angin Mamiri itu, saya ke Benteng Rotterdam. Iya. Di Benteng Rotterdam itu saya melihat ruangan pangeran perang Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro itu. Tidak pantas untuk seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta. Iya. Iya. Sehingga saya merasa, apalah saya ini dengan Pangeran Diponegoro. Sehingga saya memutuskan saya tidak mau masuk ke rumah dinas di Jalan Khairil Anwar, Iya. yang menurut saya terlalu mewah. Saya kos di Jalan Mukhtar Lutfi, Iya. kos kamar sederhana, rumah biasa yang kamarnya disewa-sewakan gitu. Tapi sekarang setelah kemarin saya dapat kiriman foto dari Kimung, sudah menjadi tempat kos yang bagus. Nah, disitulah saya selama di Makassar saya kos. Nah, mengawali cerita itu mungkin saya minta pendengaran, penglihatan, dan pemahaman Yusnang. Ketika saya memutuskan sebagai orang nomor 2 tidak masuk rumah dinas, apa yang terjadi? Makasih Pak Heru. Ini kita cerita nostalgia ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mereview kembali kita punya ingatan dan sekaligus buat untuk hanya pengalaman kita selama berkarya di lembaga yang kita cintai ya. Nah, waktu seharusnya sesuai ketentuan itu Pak Heru sebagai wakil harus masuk rumah jabatan ya. Memang waktu itu rumah jabatan itu belum kita renovasi kan, masih sesuai asli yang bangunan kayak seperti Belanda itu ya. Waktu itu saya di zaman Bapak juga kalau nggak salah ya, saya dimutasi dari ketua tim pengawas bank suruh pegang Renovasi. logistik, sumber daya logistik. Karena informasi yang saya terima dari pimpinan waktu itu bahwa ada permasalahan pengolahan SDM sama logistik, termasuk rumah dinas yang Bapak tempati itu 2 kali dianggarkan 2 tahun berturut-turut nggak ada berani pejabat eksekusi, sehingga saya lintasi. Nah, terkait waktu itu Bapak tidak masuk rumah jabatan. Nah, memang waktu itu ada surat dari kantor pusat karena melihat fenomena banyak di daerah rumah dinas atau rumah jabatan yang tidak terisi. Sedangkan di sisi lain banyakkan pegawai dari kantor pusat mutasi cenderung masuk ke tempat kos dan seterusnya. Sehingga dampaknya bisa merugikan institusi. Rumah dinas tidak terawat dan seterusnya. Nah, sehingga diminta waktu itu untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai yang punya hak menempati rumah jabatan atau rumah dinas, masuk ke rumah dinas, nggak boleh kos. Seingat saya waktu di Makassar itu ada beberapa pejabat, termasuk Pak Heru ya. Karena jabatan saya sebagai kepala manajer sumber daya logistik, saya suratin semua. Tentunya dengan Pak Heru sebagai atasan saya, dan memang sudah istilahnya secara pribadi juga sudah kenal sebelum kita di Makassar. Karena di kantor pusat kita sama-sama orang perbankan, sering ketemu dan seterusnya. Tentunya minta izin dulu, karena jangan sampai tiba-tiba surat saya langsung ke Pak Heru, terus tanpa izin ke beliau dulu menyampaikan surat, saya bisa dipelintir kepala saya. Hanya saya izin. Saya ingat itu Pak Heru mengatakan, oh silakan Yusnang kirim surat ke saya, itu kewajiban kamu. Mengenai masuk tidaknya hak saya. Oke, baik, terima kasih. Hanya waktu itu semua kepala seksi manajer yang tidak masuk rumah dinas, saya tak surasi termasuk Pak Heru. Dan semua kan
Akhirnya semuanya balik masuk rumah dinas kecuali Pak Heru. Nah, yang jelas waktu itu saya lapor ke pimpinan, tugas saya sebagai ini sudah menyuratin ke dia, perkara dia Pak Heru tidak masuk rumah dinas itu urusan beliau. Komentar orang nomor satu apa? Nah, waktu itu ya udahlah kita sudah ingatkan karena sanksi secara jelas juga nggak ada secara ini. Itu yang membuat juga Pak Heru merasa posisinya kuat. Kamu juga pernah ditegur Jakarta? Ditegur Jakarta secara tertulis enggak, tapi lisan. Tapi sebagai pejabat waktu itu saya jelaskan bahwa saya sudah menindaklanjuti surat edaran kantor pusat bahwa seluruh pegawai pejabat yang tidak masuk rumah dinas diminta. Saya sudah laksanakan. Saya sudah sampaikan surat ke Pak Heru. Ini buktinya. Perkara yang bersangkutan tidak mau, saya nunggu petunjuk. Apa mau diproses sebagai sanksi atau tidak. Tapi sampai saya pindah dari jabatan itu, nggak ada keputusan. Nah, saya jadi ingat. Kalau tidak ada keputusan itu, saya jadi ingat juga. Ya. Berarti alasan saya itu kuat. Ya. Karena edaran dari kantor pusat, itu kan bunyinya G5 ke atas, wajib masuk rumah dinas. Ya. Bila tersedia dan layak. Ya. Tersedia untuk saya. Jalan Khairul Anwar. Ya. Tetapi persoalan saya adalah tentang kelayakan. Iya, iya. Kenapa? Karena pimpinan yang pertama, ya, seperti kamu ceritakan tadi bahwa sudah mengajukan untuk direhab, ya kan? Belum dieksekusi. Belum dieksekusi. Iya. Sehingga saya berlindung di balik kata-kata ini. Dengan adanya surat itu sebelum saya datang di sini loh, saya bilang gitu kan. Iya, iya. Kalau saya datang di sini ada surat permohonan rehab, itu berarti saya mengada-ada. Iya. Tapi ini kan sebelumnya. Baik. Artinya rumah itu sesuai SE tidak layak. Iya, iya, iya. Rumah tersedia tapi tidak layak. Ya ngapain saya masuk? Iya, iya, iya. Benar-benar juga. Sehingga orang Jakarta yang nelpon saya itu juga begini. Oh, kalau begitu dicat ya Pak. Dicat. Iya. Kalau Bapak merasa kusam, saya cuma tanya, aku tidak mengerti logistik. Tanyakan kepada ahlinya. Dicat itu termasuk kategori ngerehab apa bukan? Jadi ternyata kalau sampai detik terakhir tidak ada apa kepastian itu ya karena saya tidak mengada-ada. Iya, benar. Dasar saya SE itu sendiri. Iya. Nah, kalau karena teman-teman yang lain masuk ya dua-duanya terpenuhi, Iya. ada dan layak kan gitu. Tapi memang benar Pak Heru katakan itu. Untuk rumah pejabat yang lain itu memang di dalam program rencana kerja BI Makassar waktu itu tidak ada Iya. merenovasi kecuali rumah yang Pak Heru. Saya kira Saya itu rumah kepala KP sama wakil waktu itu sudah masuk anggaran untuk renovasi. Dihancurin semua, baru bangun yang baru. Nah, itulah latar belakang informasi dari pimpinan waktu itu saya dimutasi dari kepala tim pengawas bank ke sumber daya logistik dalam rangka untuk menindaklanjuti pembangunan rumah itu untuk mengeksekusi. betul, Dan seingat saya, kita eksekusi waktu zaman Pak Heru kalau nggak salah. betul. Kita lelang Pak Heru ketua panitia. Jadi memang betul. Jadi ketika Yusnang dari perbankan Ya. dipindah ke logistik, saya kan juga dapat Kan sempat heboh juga kan Pak. Iya. Ada apa ke orang perbankan? itu tadi kok pindahnya ke logistik. Ya, yang saya juga sudah ngomong ke kamu, saya jamin kamu tidak ada salah. Cuma saya bisa memahami orang nomor satu. Iya, Ya itu tadi kan kamu cerita sendiri dari lama tidak pernah ada yang berani. iya. Infonya gitu dari Infonya Tina. orang yang bisa merehab rumah Khairul Anwar itu hanya Yusna. Iya, Sehingga saya ketika orang nomor satu ngomong begitu, saya bisa memahami kan iya, dengan situasi kapan lagi. Itu pun nah itu kalau ngomong ada kepentingan apa namanya orang-orang tertentu itu saya nggak ngerti tapi ya yakin saya bahwa kamu dipindah tidak ada masalah karena saya mendengar sendiri pertimbangan itu gitu loh. iya. Jadi artinya
Nah, kalau mengenai pendapat teman-teman gimana? Kan yang lainnya masuk nih, Iya. kecuali saya tidak. Ya, artinya teman-teman yang melihat, karena memang melihat ada dua sebetulnya. Pertama, setelah menjelaskan alasan tadi Pak Heru itu paham. Ada yang kedua, ya mungkin menganggap, wah Pak Heru ini orangnya suka melawan arus, kira-kira seperti itu. Tapi saya kira itu pendapat orang-orang itu bisa dipahami. Artinya setelah dilakukan proses pembangunan itu, kalau nggak salah belum selesai Bapak sudah pindah kan Pak? Bukan hanya belum selesai, belum diapa-apain saya sudah pindah. Tapi sudah kita proses. Iya, proses itu. Ya, Tapi prosesnya. artinya secara fisikal belum diapa-apain, saya sudah pindah sehingga Belum. tidak memenuhi kriteria unsur yang tadi. itu yang membuat ininya artinya karena tadinya awalnya sebagian pegawai menganggap wah Pak Heru itu mengada-ada alasannya cerita-cerita dan dianggapnya karena Bapak orang sarjana hukum, oh itu pintar ini. Tapi ya kan faktanya saya bilang kita juga mau proses kenakan sanksi, dasarnya apa? Tertulisnya begitu, fakta memang rumah dinas itu mau direnovasi. Nah, ya, kalau ngomong sarjana hukum, yang membuat SE itu bukan sarjana hukum. Jadi memang aneh. Karena istilah ya pendapat sebagian teman-teman menganggap Bapak itu melawan arus karena sebelum Bapak pindah dari Jakarta ke Makassar, itu memang sudah banyak isu-isu yang beredar. Oh ini Pak Heru ini orangnya di Jakarta vokal. Jangankan pimpinan DG, kalau nggak benar dia bisa lawan. Sehingga sampai di sana, apalagi kepala KPW. Kira-kira orang-orang yang melihat tidak melihat kasusnya kira-kira gitu. Makanya tadi di dalam pembukaan kan saya sebut, sebelum saya mutasi ke Makassar itu ada 3 hal itu. Tapi yang paling menonjol ya tentang pemecatan pegawai pemeriksa itu. Sehingga itu tadi melawan, ya jelas saya bukan melawan. Tetapi ini orang anak yang saya tidak kenal tiba-tiba datang ke saya memberikan Pak saya diproses karena begini. Saya lihat nggak cocok. Itu sampai saya dipanggil oleh gubernur. Nah, supaya cerita ini sedikit tambah lengkap. Jadi mengenai rumah tidak masuk rumah dinas. Sudah ini ya. Sudah nanti kalau ada tambahan silakan tambahin. Saya. Tapi yang kedua ini yang paling penting bagi saya. Tapi sebelum ke sana Pak. Nah, agak seru juga waktu saya dipindah dari tim pengawasan bank ke logistik. Kan heboh kantor pusat teman-teman sana. Saya telepon, Yus, salah apa lo di Makassar kok dari pengawasan bank pindah ke logistik, sumber daya? Saya bilang, rasanya nggak ada salah. Dan saya sudah menghadap ke pimpinan, apa latar belakang saya dipindah. Kalau memang saya salah, tolong diklirkan karena namanya kita pemeriksa bank ini rawan difitnah. Kalau kita nggak disenangi sama orang bank, bisa dibikin macam-macam. Sehingga kalau Bapak dapat informasi, saya bilang ke pimpinan itu, saya menghadap ke berdua itu. Saya bilang kalau Bapak dengar informasi saya macam-macam di bawah misalnya dapat ini, tolong diklirkan supaya saya bisa membela diri. Apa jawabnya? Ya, waktu itu jawabannya pimpinan, bukan begitu, nggak ada itu. Cuma satu kesalahan kamu. Kamu terlalu keras dengan BPD. Kenapa BPD harus ini? Karena BPD adalah jembatan komunikasi kita antara BI dengan pemerintah setempat. Sedangkan BPD ini adalah mayoritas memegang sahamnya. Ini. Yang kedua tadi baru alasan yang kedua. Kalau yang itu tadi keras dengan BPD itu, saya suka sekali. Ketika itu diungkapkan, kalau Yusnang keras dengan BPD, itu restu saya. Iya. Makanya saya ngomong, terus yang keras dengan BPD itu siapa? Yusnang apa saya? Iya. Jadi ini kan maksud saya, jangan mencari hal yang tidak pokok. Ini maunya apa sih? Saya gitu. Nah, kalau Jakarta telepon saya kan begitu. Ini bagaimana? Saya bilang loh, aneh ini bapak-bapak ini. Saya diberi SE, suruh masuk rumah dinas. Iya. SE itu ngomong layak, tapi kan tidak layak.
Lah sekarang saya buat layak, butuh orang tua. Iya. Ya mohon maaf. Saya masuk itu yang saya dengar 3. Yang paling rawan KPI. Iya. Medan, Makassar, Surabaya. Iya. Ya isunya begitu ya. Isu-isunya begitu. Iya. Jadi apalagi saya kalau Pak nomor 1 nggak ada di tempat kan saya ngurusi hasanah. Benar ya. Dan kamu kan tahu orang-orang itu. Iya. Ya, dari situlah orang-orang itu terus saya itu mengada-adanya di mana. Dan Yusnang itu ya itu tadi. Nah, dari sisi itu. Dari sisi yang lain saya melihat di perbankan itu ya begitu-begitu. Iya. Kalau kamu di logistik itu akan lain lagi wacananya. Makanya ketika nomor 1 saya support. Saya nanti akan memberitahu Yusnang. Oh, itu begitu ya. ya karena masing-masing kita itu ketakutan. Nak. Benar-benar ya. Mohon maaf, pimpinan itu tidak ada yang fight dengan keputusannya. Nah itu tadi, ketika ngomong dengan saya kan tidak keluar BPD itu. Oh gitu ya. Tapi ketika saya mendengar, saya baru mendengar dari kamu, kalau kamu diberitahu. Iya. Tapi saya mendengar memang dari orang lain. Apakah karena itu? Iya. Saya datangi. Dan itu tadi kalimat saya itu. Iya. Kalau dia keras, restu saya. Pertanyaan saya, yang keras Yusnang apa saya? Jadi jangan besar. itu. Jadi itu kan karena ketakutan ketika kamu reaksi. Iya. Memang begitu. Jadi sempat saya luruskan, saya bilang kami itu nggak keras. Kita ini hanya untuk meluruskan aturan yang selama ini nggak ini. Mungkin dilihat kita keras karena kita tegas, sebetulnya bukan keras. Kan contoh. Ini sesuai aturan. Sesuai aturan. Contoh. Pertama saya ditempatkan di Makassar. BPD itu persentase mengenai kinerjanya. Setelah lihat laporan keuangan dan seterusnya, komentar saya apa, Pak? Wah, kalau lihat komentar kondisi keuangan BPD seperti begini, dengan pendapatan sekian, dengan portofolio debiturnya dengan mayoritas pegawai Pemda, seharusnya keuntungannya nggak sekecil begini, harus gede. Kalau cuma gini, tanpa ada direksi komisaris nggak perlu. BPD tetap untung. Apa yang terjadi, Pak? Kepala bidang itu tendang kaki saya. Jangan terlalu ngomong keras. Loh, sebenarnya kita men-challenge manajemen supaya dia tidur-tidur aja bisa untung begitu. Padahal kita melihat BPD itu adalah agen pembangunan daerah. Harusnya memberikan contoh untuk mendorong. Mungkin ini yang kayak gitu. Saya jadi ingat. Nah, nanti ini kita bahas lebih lagi di poin yang ketiga. Iya, iya. Yang saya dihadiri itu. Iya. Jadi ini sekarang poin kedua. Sebagai pengantar, seperti saya katakan tadi bahwa Dan saya lagi terkait saya dipindah di situ. Jadi suatu saat pimpinan perbankan orang tuanya meninggal di Makassar, dia datang ke Makassar, Pak Ridwan Masui. Waktu itu saya sudah pindah logistik. Saya dampingi pimpinan melayat. Di samping pimpinan itu pimpinan dari Jakarta perbankan. Yus, saya dengar kamu dipindahin logistik, ada masalah apa? Kaget saya. Saya bilang, Pak, masalah itu kalau saya yang jelasin, mungkin Bapak nggak percaya. Mungkin tanya Pak Heru. Kalau Pak Heru yang ngomong latar belakang saya, mungkin orang bisa percaya karena orang lain yang ngomong. Udah diam. bagaimana nggak diam? Kamu nyebut nama itu diskusi keras dengan saya. Oh gitu. Tetapi ya mohon maaf, kerasnya itu bukan persoalan kamu. Tapi dia mempunyai masalah perbankan ketika dengan saya di Surabaya. Oh. Tapi kembali ke dipindahkan ke logistik. Saya berterima kasih malah Pak Heru. Kenapa? Waktu mau promosi naik ke G6, kan masih ada pilihan itu. Melamar. Karena saya punya pengalaman di manajemen intern, saya peluang untuk melamar di sektor lain banyak. Bisa melamar di perbankan karena background perbankan,
bisa melamar di MI. Sehingga waktu itu saya terbuka, ada yang tawarin Kendari, ada tawarin ke Palu. Saya bilang Itu juga sebagai apa namanya? hikmah daripada Iya, hikmah dari kepada kamu. Tapi sebagai bahan pertimbangan saya diantaranya itu. iya. Makanya ketika saya mendengar kamu pakai diangkat masalah BPD itu kan saya jadinya olot. Jadi begini. Kemarin kan kita sepakat bukan itu. Iya. Bukan itu bukan berarti ada atau ditutupi. Bukan kan enggak ada. Benar ya. Iya. Itu jadi ya. Jadi memang kalau kita melihat kembali ke masalah agama, semua permasalahan kita hadapi, kita ambil hikmahnya. Insya Allah ke depan ada Oh nilainya. iya. Karena kenapa, Pak? Setelah itu kan saya balik ke Jakarta. Pas kasus Senturi, ditarik masuk ke pemeriksaan bank. Ilmu manajemen pengolahan internal itu, SDM maupun dengan logistik, saya terapkan di bank itu sangat bagus. Betul-betul transparansi pengolahan yang tadinya kita ketat mengawasin penyimpangan di portofolio aktif produktif, ternyata orang bank pintar lagi ngambilnya dari sisi pengadaan renovasi ini. Nah, kita menguasai bagaimana cara pengelolaan transparansi governance-nya di situ. Nah, kita membenahi SOP pengadaan cara dan seterusnya. Saya kira semuanya ada hikmahnya, Pak. Alhamdulillah lah. Ya. Kalau artinya saya sekarang setelah bertahun-tahun ketemu kamu sekarang ini saya dengar seperti itu, saya juga ikut alhamdulillah karena Nah, itu bersalah pindahin ya. bukan tidak salah mindahin. Situasi itu memang harus. Mohon maaf loh, nggak ada orang kuat di Makassar itu untuk membuat renovasi rumah kecuali kamu. Ya bukan saya menyepelekan yang lain, Iya. tapi hari itu yang terjadi. Iya. Tapi ya itulah. Perjalanan anu lah. Iya, oke. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu pengantarnya adalah tadi, ketika ada kasus pengawas, ya saya sebut saja namanya Kumar, sebagai seorang staf pemeriksa bank dituduh jual beli hasil pemeriksaan. Tapi setelah saya lihat data-data yang ada tidak seperti itu, ya saya reaksi lah. Iya. Baik itu ke pimpinan satkernya, baik itu ke pengawasan internal, bahkan sampai mungkin saking dulu kan email itu. Iya. Saya kan setiap hari email itu kan kepada siapa saja. Iya. Sampai akhirnya saya dipanggil gubernur. Waktu itu Pak Burhan ya? Bukan. Gubernurnya? Pak Saril Sabiri. Oh, masih Pak Saril ya? Nah, disitulah saya menceritakan posisi dari sisi saya. Tidak seperti yang dilaporkan kepada Bapak. Anulah itu terjadi, kalau diceritakan agak panjang, tapi saya hanya ingin mengatakan tiba-tiba ketika saya sudah pindah ke Makassar, ada seorang deputi gubernur yang transit di Makassar mau ke Kendari. Nah, karena saya orang nomor 2, nomor 1 tidak ada, saya lah yang menemani, ya kayak begini duduknya. Oh iya. Begini saya duduknya persis. Itu pengalaman tak terlupakan itu, Pak. Itu makanya. Termasuk saya. Jadi sang deputi gubernur ini cerita macam-macam. Dan saya juga tidak merancang, ini juga sebagai info kepada kamu kalau ketemu orang banyak. Seakan-akan saya itu ngelabrak orang di mana saja. Iya. Padahal saat itu nggak ada ceritakan ceritanya tadinya itu masalah. Gue enak, Pak. Kan enak itu, saya melihat jam kok 10 menit pertama. Iya. Itu Enak cair. Iya. Tapi tanpa diduga kok menyinggung persoalan pemecatan pengawas pemeriksa bank itu. Terjadilah dialog yang di luar dugaan saya juga. Iya. Nah, karena saya pelaku, kamu waktu itu kan penonton. Iya. Ya, artinya kamu ada di situ kan itu. Ruang CIC bandara. Di IP itu. Karena saksi itu ada 2. Heru Pranoto duduk di sebelah sini. Bos saya di Jakarta. Nah, iya. Terus kamu. Iya. Nah, sekarang mumpung saya ketemu kamu, apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu alami diskusi di VIP Bandara Hasanuddin ini. Iya. Terima kasih, Pak. Saya kira ini pengalaman yang tidak terlupakan itu sebenarnya. Dan mungkin itulah
perjalanan yang mungkin Allah sudah mengatur. Kenapa? Waktu itu pimpinan nomor 1 BI kan lagi raker kalau nggak salah di Jakarta semua lagi kumpul semua. Sehingga Pak Hairul menjabat sebagai Nomor 1 jadinya. pimpinan waktu itu. Nah, saya ingat persis itu, saya lagi asik kerja. Waktu itu saya sudah logistik. Sebetulnya sudah logistik. Sebetulnya nggak ada kaitan, mestinya Bapak ngajak itu manajer. Saya nggak ingat siapa yang saya ajak. Saya langsung Bapak datangin ke meja. Oh gitu ya? Ya, saya ingat persis. Kata-kata Bapak saya nggak bisa lupakan. Terus, ayo temani saya ke bandara. Ini Raja Batak, sudah lama saya minta ketemu Jakarta nggak ketemu. Ini nggak bisa menghindar. Ini ketemu Raja Bone dah bilang. Saya ingat itu. Ini Raja Batak ketemu Raja Bone. Ayo dampingi saya. Karena kamu orang perbankan, saya ini. Itu cerita. Saya pikir hanya itu apa ya istilahnya gurauan dan seterusnya, karena mungkin Pak Heru minta diajak ditemani di bandara, karena istilahnya kita ini sama-sama orang perbankan di pusat, sedangkan yang di SKT-nya waktu itu saya lupa siapa, mungkin nggak terlalu dekat secara ini, karena yang namanya kita menunggu tamu itu kadang-kadang pesawatnya delay, harus kita ngobrol. Nah kalau kita ngobrol sama-sama orang perbankan nyambung. Nah sampai di sana enggak, dia masuk ke ruang VIP. Memang di dalam ruang VIP saya ingat persis, bukan berdua atau bertiga. Saya ingat Deputi Gubernur di tengah, Bapak di sebelah kirinya, saya sebelah kanannya. Oh gitu. Karena mejanya agak panjang. Iya. Ini Pak apa? Heru Pranoto depan, istri Deputi sebelahnya lagi. Ada istrinya itu. Iya. Nah, dan awal kita cerita sebetulnya enak. Cerita menyangkut masalah budaya, terus kemudian perkembangan Islam macam-macam. Pokoknya canda dan seterusnya. Sampai seingat saya itu, karena lama kita ngobrol, kita sudah sajikan makan seperti gini, Bapak tawarin ke beliau, ya silakan minum. Oh sorry lagi puasa, maaf lagi puasa. Oh ya alhamdulillah, kira-kira gitu. Nah, ketegangan muncul setelah staf pengamanan yang merangkap protokol waktu itu, Anwar Subagio masuk ke ruangan VIP. Pak Deputi Gubernur ini kaget, loh, lo di sini. Kebetulan Anwar ini bekas satpam di Bandung, sering konon katanya sering dampingi anaknya Pak Deputi ini waktu kuliah di Bandung, maksudnya ini ya. Membantu lah kira-kira gitu, sehingga antara Deputi sama satpam yang dari Bandung mutasi ke Makassar itu cukup dekat lah. Loh, lo di sini? Iya Pak, saya terdampar. Kalimat terdampar itu yang membuat Pak Heru langsung protes. Nah inilah Pak, kesan orang yang dimutasi ke Makassar itu terdampar. Ini contoh dia, kayak gitu. Bapak cerita di Penogoro, udah di Penogoro. Terus pimpinan kita dari Lampung terus ini dipindah ke Makassar. Nah, termasuk nggak salah Pak Makintoha. Bapak cerita sampai terakhir Bapak yang ini. Nah, itulah muncul. Karena Bapak terakhir cerita, ya muncullah pas. Ya, akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba muncul yang kasus tadi kawan kita yang di perbankan itu. Nah, mulai di situ mulai diskusi agak panas sampai pertama Deputi Gubernur berdiri nunjuk-nunjuk Pak Heru. Loh, Pak Heru nggak mau kalah, berdiri juga nunjuk-nunjuk. Saya sebagai anak buah, waduh, bingung saya Pak waktu itu. Terus terang, saya mau posisinya apa? Karena ini sama-sama kayak ini. Tapi akhirnya lama-lama setelah mungkin puncak ininya, udah sama-sama duduk Mau minum. bahkan Pak Deputi mau minum. Saya dengan tanpa sadar, saya ingatin Pak, maaf, saya kira waktu tadi puasa. Astagfirullah. Ya, jadi pemicunya sebetulnya kalau saya waktu itu Pak, karena bahasa kawan kita itu dia bilang masuk ke ruangan terdampar.
Itu yang saya lagi nggak sampai agak ini lagi, waktu sudah ada panggilan, sudah boarding, biasanya tamu VIP kita harus ngantar sampai ke tangga pesawat. Saya mau ngantar, bapak pegang tangan saya. Boleh diantar orang kayak begini. Saya terus bersalah waktu itu, Pak. Saya ngikutin ini, bapak sebagai pimpinan saya. Ya udahlah, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Itu kira-kira yang saya ingat, Pak, waktu Iya. itu. Dari info kamu, ingatan kamu itu saya juga jadi ingat. Jadi pemicu sampai membahas masalah kasus Kumar Iya. itu, satu, Anwar ngomong terdampar. Ya, Kedua, itu karena sang deputi ngomong bahwa gubernur itu ngurusi SDM sampai G5. oh, Makanya saya reaksinya gampang saja. Oh gitu Pak. Makanya Direktur DSDM saya tanya kasusnya Kumar nggak bisa jawab. Itu gitu ya. langsunglah terjadi perbincangan yang sangat. Ya menurut saya juga ngecek pengetahuan saya benar atau enggak. Iya, Kenapa? Karena di mata pegawai, kalau ngomong berbeda, saya ngomong A, ya, deputi ngomong B, ya pasti semuanya ngikuti deputi lah. Kan hanya karena jenjang kepangkatan. ya, Mana mungkin omongan saya yang benar, omongan deputi yang salah. Tapi di forum itu, paling tidak kepada kamu, saya ingin menunjukkan loh, saya nggak main-main. Bela Kumar itu dengan data yang konkret. Misalnya, ya, ketika yang bersangkutan ngomong, iya dia mau menjual data. Waktu saya tanya, loh, apakah terjadi transaksi jual beli? ya, Kan jawabnya, ya memang belum, karena tidak cocok. Nominal yang diminta itu tidak cocok. Ya saya bilang, loh kalau nominal tidak cocok itu menjadi alasan tidak terjadi transaksi, itu tidak benar. ya, Kenapa? Karena ngomong tawar-menawar itu hanya mengulur waktu. Kumar ini hanya ingin memperoleh jawaban. Ada apa kok saya dipindah 3 tempat, tidak dijalankan. ya. Makassar nggak jadi, Bandung. Satker pengawasan nggak jadi, Bandung nggak jadi. Ini ya, nggak ada ceritanya loh. Di Bank Sentral ada orang mutasi sampai 3 kali nggak jalan itu. Tapi jalan, Pak. Diberhentikan. Loh lah iya. Akhirnya kan mungkin ini kurang bagus, pecat. Kan gitu. Itu satu. Kedua, kalau yang bersangkutan itu belum menerima transaksi karena tidak cocok besarannya dengan yang diminta, ya nggak benar juga. Kenapa? Karena laporan tentang temuan itu sudah ditulis di laporan Ya. dan sudah dikomunikasikan kepada Pimpinan. bosnya. Ya. Saya mendatangi Barijus Salam Hadi sebagai bos pemeriksa. Saya tanya, benar. Malah saya ditunjukkan LHP ya namanya. Ya, LHP ya. Jadi maksud saya, kalau tawar-menawar itu belum terjadi transaksi itu bukan karena tidak cocok. Ya, karena dia cuma ngulur waktu. Kalau dia benar-benar transaksi, ya mati bunuh diri dia. Benar, ya. Wong semuanya sudah disampaikan ke deputi. Yang ketiga, kenapa hukumannya itu dipecat? Tidak hormat lagi. Ya. Padahal ada kasus lagi yang lain di Sumatera sana, saya tidak usah sebut namanya. D7 main-main dengan kredit dengan BPD, mengaku benar menerima uang, tapi hukumannya cuma diturunkan pangkat. Ini Belum terjadi. Belum terjadi, tidak terbukti, kok sudah dipecat, tidak hormat lagi. Ini bagaimana? Nah, itu yang terus berdiri, saya ditunjuk-tunjuk. Saya sudah dapat informasi. Jadi waktu itu saya menyinggung Indonesia itu pernah dapat PL36, bantuan dari Amerika Ya. yang berupa kedelai itu.
kata sang deputi, saya sudah mendapat info dari Dubes Amerika bahwa kejadian itu tidak benar. Gitu kan. Biasanya balik kan. Iya. Lah, kalau Bapak mendapat info dari Dubes Amerika, saya membaca suratnya Dubes kepada Bapak. Itu kan langsung dia mau minum. Iya. Lah, puasa kok minum. Iya. Itu. Jadi artinya, ya saya, itu kasus kecelakaan. Tidak. Dari awal saya akan begitu. Tidak ada rencana ini ya. Untuk membahas itu maksudnya. Yang ketiga itu kan, saya tidak tahu kenapa Pak Imran dinas kan gitu. Coba waktu itu Pak Imran dinas, nggak ada peristiwa itu. Wong memang kapasitasnya. Tuhan sudah mengatur semua Pak. Nah, itu Mau ketemu karena yang tadi di Jakarta selalu Bapak mau minta ketemu yang bersangkutan, nggak pernah dikasih Iya. waktu. Kenapa kok di Makassar tidak ada alasan menghindar? Makanya saya itu. dan itu kewajiban. Iya. Karena saya harus menghormati kamu kan. Kalau seandainya Pak Irman ada, tidak mungkin Bapak ketemu. Enggak. Kan nggak boleh. Iya. Nah, menariknya lagi adalah waktu itu rombongan pimpinan BI Makassar dan beberapa pimpinan Ini kan setelah kejadian di ruang VIP kan dia sudah terbang ke Kendari. kan datang rombongan. Ya, datang penerbangan berikutnya dari Jakarta lagi kan. Jadi waktu itu tuh yang satu berangkat, yang satu datang. Iya. Nah, yang datang ini bersama-sama bos kita. Iya. Lah saya sebagai bawahan kan mestinya lapor Kejadiannya ya. kejadian itu gitu loh. Tapi ketika itu tadi kita dulu di Makassar itu bisa sampai tangga pesawat Iya. jemput Bos. pimpinan itu. Nah di situ itu setelah saya turun nerima Pak Burhan turun, tiba-tiba almarhum Bambang Setioprojo Yang Jadi DHK ya. DHK. DHK ya. itu langsung memeluk saya langsung. Ono apa? Dia kan orang Surabaya. Iya. Ono apa? Ada apa-apa? Jangan bohong. Udah tahu dia. Itu yang saya zaman itu kan belum ada HP yang sudah ada ya. Tapi HP sudah ada. sudah ada, tapi kok hebat gitu loh ya. Dulu kan nggak kayak sekarang sedikit-dikit. Iya. Gitu. Nah saya itu menghindar karena ingin mencari Pak Imran. Saya lapor dulu ke bos saya, Ya. tapi ini kan enggak. Langsung mikir lagi. Ya Pak Burhan duduk begini juga Ya. di tempat yang tadi ditinggalkan itu. Iya, aku gitu ya. Sambil makan apa? Kacang-kacangan. Bukan. Otak-otak. Otak-otak ya. Tiba-tiba Bambang Setioprojo itu ngomong, Pak Gubernur, ini loh ada peristiwa. Lah itu meledak sehingga banyak orang tahu. Terus saya nulis itu. Karena daripada saya banyak ditanyain orang, saya tulis aja, saya kirimkan ke Pak Gubernur. Gitu. Iya. Itu Tanya. aduh. Tapi setelah itu apa komentar teman-teman? Artinya untuk teman-teman Makassar kan relatif kurang yang tahu kayaknya Pak. Paling kan teman-teman level yang Jakarta. karena kalau ada pendidikan atau ada pertemuan dengan saya dinas ke Jakarta, ada beberapa teman nanya kasus itu gimana, kejadian di VIP. Ya saya jelaskan apa adanya, bahwa dan seperti yang tadi. Dan dimanapun juga saya itu menjadi ya tidak menguntungkan lah. Satu, kenapa di sembarang tempat Iya. ngomong masalah itu, ya Allah, saya nggak ada niat untuk membicarakan masalah ini kan. Iya. Ya makanya kenapa Anwar masuk? Siapa Anwar nggak masuk? Kalau nggak masuk nggak harus Nggak ada. karena membuat itu kalimat terdampar. Itu pun sebetulnya waktu nyambar kalimat terdampar, Pak Heru nggak langsung ngomong ke inti masalah itu. Enggak. Malah cerita masalah zaman perjuangan. Iya. Saya juga gitu. Sama. Sampai cerita di Penegoro. Iya. Dianggap apa namanya melawan Belanda di Batavia, akhirnya dilempar ke Makassar. Di Jogja. Ya, pokoknya banyak yang ini bahwa terkenal Makassar itu Tempat tempat pembuangan. pembuangan orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan para petinggi di Batavia, kira-kira waktu gitu ya. Ya itu tadi. Jadi kalau direnungkan kembali itu, saya sebagai pelaku, makanya sekarang itu ngomong dengan kamu itu
Kalau saya ngomong itu masih nggak percaya orang. Oh nggak begitu, gitu. Ya, oh bukan kamu ada apa? Yang menyaksikan yang mereka. Karena yang satunya, kalau saya suruh bicara, Siapa Pak? Pranoto, Oh Pak, kan satu angkatan Bapak ya? enggak di bawah saya. Oh Bapak. Jadi ya itulah yang terjadi pada waktu itu. Ya nanti kalau ada yang ingat-ingat kamu tambahin. Saya melompatkan yang ketiga. Jadi yang ketiga itu nyambung dengan apa masalahmu juga. Saya belum sebulan di Makassar. Pak Imron belum 2 minggu di Makassar. Mendapat undangan DPRD Komisi C. Iya. Yang mempersoalkan pengangkatan dirut BPD Sulsel. Iya. Intinya, kita berdua, saya dengan Pak Imron, itu dituduh main-main. Karena katanya, orang yang sekarang diangkat jadi dirut BPD Sulsel ini, dulu sudah ditolak. Saya tidak tahu siapa yang nolak, dia Iya, yang iya. jelas. Ini oleh Ketua Komisi C yang ngomong begitu. Iya. Sambil dia memegang surat. Ketika saya lihat, loh kok ada gambarnya Garuda itu Partai BI. Saya mohon pinjam, itu ternyata suratnya Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution. Iya. Nah itu. Oleh Ketua Komisi C itu disalahpahami. Komisi J Senayan. Bukan DPRD. DPRD. Makassar. Iya. Jadi surat dari Anwar Nasution itu disalahpahami seakan-akan saya itu melanggar suratnya Deputi Gubernur sendiri. Iya. Nah, disitulah terjadi interaksi yang menurut saya sayangnya kehilangan koran yang waktu itu memuat. Apa koran sana itu apa namanya dulu? Makassar itu apa namanya? Yang apa itu yang? Koran Makassar itu apa? Kalau Surabaya kan ada Surabaya Pos. Oh, ada Fajar. Fajar. Atau Ada dua itu. Makassar Fox sama Fajar. Iya. Itu dimuat di situ saya waktu pindah kehilangan itu saya. Jadi dengan klarifikasi itu ketegangan yang kesekian kali bagi saya pribadi. Karena apa? Kok nggak ada habisnya saya dituduh Melawan arus. Lah belakangan, nah ini belakangan. Ketika saya sudah pensiun kemudian menjadi komisaris utama Bank Jatim, itu BPD kan sering kumpul. Iya. Komisarisnya BPD Sulsel itu pensiunan Bank Mandiri. Pak Elong. Betul. Elong Chandra ya. Saya kan kurang kenal dengan Pak Elong ini. Iya. Ya karena Setelah saya saja nggak dapat Pak. nggak kenal ya. Udah pindah baru masuk. Jadi artinya baik di Jakarta maupun di sana saya nggak kenal. Tapi tiba-tiba ketika kumpul itu, Pak Heru Santoso ini guru saya gitu kan. Saya jadi ada apa ini? Iya. Nah ternyata memang cerita-cerita itu bahwa saya dianggap keras dengan BPD. Makanya saya itu jadi ingat kalau kamu dikatakan keras dari saya yang enggak. Jadi artinya Iya. kan tidak Sebetulnya kita nggak keras. Kita menegakkan aturan. aturan begitu. Makanya kalau kata Pak Elong itu, waduh kata teman-teman dulu bla 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 bla. Saya tanya, sampean kan mantan perbankan, Iya. ya kan dari Mandiri itu. Apa yang salah saya di mana? Oh ya enggak. Nah itu tadi. Nah, sehingga ketika saya di BPD Jatim itu juga saya menggunakan hal yang sama. Prinsip saya itu. Sehingga, nah ini sayangnya, kemarin saya itu sudah janji ketemu mau berbincang-bincang gini dengan Pak Mustakmir Bakri. Almarhum sudah. Tapi rupanya beliau mendahului Iya. kita semua ya. Saya jadi kehilangan info. Karena waktu ketemu itu, saya sudah mau Pak, nanti kita lanjutkan ya omongan. Ya. Ya kan Pak Mustamir Bakri waktu itu di BPD Manado. Nah, Bapak di Jawa Timur. jadi begini, itu makanya kenapa nyambung. Ketika saya masih jadi, Pak Mustakmir itu pensiun. Di Jawa Timur. Enggak, di pensiun di Jakarta ini. Oh, Kan? Jakarta. Di Jakarta pensiun, terus dia menghadap, dia
ke ruangan saya ngomong-ngomong, saya itu sesungguhnya kepingin mengabdi, tetapi perbankan syariah. Cuma saya tidak mempunyai Background. untuk syariah itu. Nah, saya komentar saya waktu itu, orang seperti Bapak, kan sudah tidak butuh apa-apa ini ceritanya. Iya. Nggak usah mencari syariah, tapi masuk ke BPD, tegakkan aturan. Itu sama. Itu lebih syariah. Iya. Itu saya. Hilang itu. Apa pertemuan itu lupa saya. Begitu saya jadi komut Surabaya. Jatim, dia Sulsel. Iya. Apa? Sumut. Sulawesi Utara. Sulut. Iya. Karena waktu saya di Manado ketemu dia ini ya. Makanya saya ngikuti omongan Bapak katanya. Jadi itu ada kesinambungan. Nah, disitulah sampai hari ini tidak ada yang beres. Kalau menurut aturan tadi, Iya. kalau kamu dituduh keras aturan dengan BPD, saya membela. Kalau Yusnan dituduh keras, restu saya. Iya. Jadi siapa yang keras? Ketika saya jadi komut Bank Jatim, saya tuh merasa bukan komut, Pengawas. BK. Iya. Karena terus terang saja, ya mohon maaf temannya terhormat saya yang ada di KR4 ya, Jawa Timur itu KR4. Itu kalau exit meeting, seakan-akan saya ini, Masih bosnya di BI. bukan, seakan-akan saya ini OJK-nya. Yang OJK kayaknya BPD-nya. Terbalik ya. Dan saya terus terang, waktu itu sudah tegang, saya bilang begini, bukan apa-apa. Apa yang saya kerjakan ini adalah mandat. Itu ada rekamannya loh. Iya. Siapa tahu saya keluar dari sini ditabrak mobil mati. Sampai yang bersangkutan itu, Pak Heru jangan bukan itu. Siapa tuh? Benar. Kalau saya akan bertanggung jawab ini. Kenapa? Dan itu saya jadi tidak populer di kalangan teman-teman apa namanya grup saya. Iya. Karena di mana-mana, mohon maaf sekali lagi, kalau mantan pejabat dijadikan komisaris, apalagi itu yang namanya Bank Pembangunan Daerah, Iya. pasti disuruh menjadi. Dan saya tidak mau, karena saya memberi nafkah pada anak-anak Iya. saya itu harus bersih-bersih. Nah, itulah yang menyebabkan saya kadang-kadang, sampai hari ini bukan kadang-kadang ya. Makanya saya ketemu dengan kamu itu bersyukur. Insya Allah kalau saya masih dipanjang umur, nanti setelah ada ingatan mana yang perlu diomong lagi, Boleh, saya ya. omong. Ya sekaligus nostalgia Pak ya. Iya, Kita silaturahmi seperti begini kan, waduh. karena di Makassar itu banyak sekali. Kemarin kan saya dapat kiriman dari Kimung. Rumah, apa, ya tak kirimkan ke kamu ya, Facebook saya itu. Iya. Oh, sudah megah sekarang kan gitu. Rumah kos padahal dulu itu sangat sederhana. Nah, sehingga itu dari ada lagi tambahan misalnya saya tidak pernah, mungkin sekali dua kali lah, saya kalau ke kantor naik mobil Becak. lah ya, Seharusnya waktu itu apa kesan memenuhi Bapak layak dikenakan sanksi. Sanksi disiplin pegawai. Artinya membuat reputasi Bank Indonesia itu ini. Karena masa wakil naik becak. Seolah-olah Bank Sentral tidak mampu menyediakan fasilitas kepada pejabatnya. Yang kedua, masa seorang wakil pimpinan BI, bukan BI Makassar, Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua, membawa kos. Itu memang di luar dari pejabat yang pada umumnya. ini mengingatkan saya jadi. Jadi beliau itu yang ketemu di VIP itu Iya. menegur saya juga dengan kalimat merusak kewibawaan Bank Sentral Betul. karena kos. Iya. Terus sekarang naik becak. Dia baca nggak ngomong. Udah nggak tahu. Kos. Iya. Karena akhirnya saya ngerti, oh yang membuat S itu dia kalau gitu. Jadi saya tanya, salah saya di mana? Menurunkan wibawa BI itu.
Nah, beliau menjawab, loh, kalau misalnya ada tamu, tuh masa tamunya diterima di kos, wah itu seneng saya. Wah, urusan pekerjaan itu di kantor. Iya. Jadi kan berarti beliaunya itu cuman kalau ada tamu ke rumahnya. itu yang kena bagi saya, wibawa tidaknya Bank Indonesia di Makassar ini tergantung dari keputusan saya. Benar ya. Kalau keputusan saya sesuai aturan, wibawa BI saya jatuh. Iya. Tapi kalau keputusan saya itu tidak mengikuti aturan, wibawa BI saya jatuh. Iya. Bukan tempat kos. Itu yang saya ingat betul itu. Oh, itu ya latar belakang. Iya. Nah, yang kedua, kalau naik beca itu bukan saya sok. Mungkin kalau saya mau jadi apa namanya gubernur jadi anak pencitraan ya. Tapi begini loh, ke Solo merakyat ya. seakan-akan saya itu pencitraan merakyat. Jadi idenya itu begini. Jam kantor Makassar itu jam berapa? Waktu itu 7/4 ya. 7/4. 7/4. Iya. Itu Indonesia Timur itu kan sudah terang matahari. Iya. Kita di sini kan biasa berangkat. Loh, wong saya di Jakarta saja, saya itu berangkatnya itu subuh tanpa wirid. Iya. Jadi assalamualaikum Langsung loncat ya. Itu pun naik angkot supaya tidak macet. Iya. Lah di sana sudah timur jam 7/4 itu terang benderang. Sehingga saya itu sering stres kalau menunggu sopir jemput saya. Dia tidak salah karena dia mengikuti jam kerja. Iya. Kan? Iya. Saya yang memang kepagian kan gitu. Iya. Sehingga aduh kok tersiksa begini. Nah, itu satu. Kedua, saya tuh kalau Sabtu Minggu mesti keliling-keliling naik beca. Iya. Iya. Lah kok setiap saya itu keluar dari gang Tempat kos itu, ini banyak jajar-jajar beca gitu kan. Tapi kok orang itu terus nih, si Daeng itu. Iya. Saya lupa Daeng siapa namanya. Iya, Orangnya sudah agak setengah tua. Iya. Kok orang ini terus? Akhirnya kalau Sabtu Minggu jalan-jalan ini saya tanya, dapat berapa? Sekian. Harga becak berapa? Sekian. Lah, nggak ada yang cicilan. Ada Pak, cicilannya sekian. Kalau nggak salah 5.000 cicilannya itu per hari. per hari. Lah, sudah 20 tahun nggak bisa nyicil. 20 tahun naik becak, Dia 20 tahun jadi tukang becak. dia nggak punya becak. Nggak punya becak, itu nyewa. Waduh, yang saya pernah mencoba begitu, tapi 2 kali ditarik becaknya. Jadi rupanya kalau 3 kali apa 7 kali berturut Nunggak, ngapa tidak memenuhi 5.000 setiap hari? Nah, itu yang membuat hati saya, ya Allah, mudah-mudahan doain saya dapat rezeki. Iya. Ketika saya ada rezeki itu, saya beliin becak. Nggak dicicil lagi, langsung beli. Pakai. Makanya ketika itu ada kejadian lucu itu. Hujan lebat, Iya. saya kan naik becak. Ini B itu jalan apa? B itu jalan Sudirman. Sudirman. Kan saya dari sana ini Tarebosi. Iya. Kan saya dari sana. Iya. Itu kan nggak boleh kan? Nyebrang jalan itu. Jalur becak ya. Jalur apalagi masuk kantor BI. Iya. Jadi hujan lebat. Kan ketutup lagi, jadi nggak ketahuan Iya. Pak Heru di situ ya. Masuk. Tahan sama satpam. Dikejar lu Sama satpam. Prit. Bapak, bagaimana ini Bapak? Bapak udah terus sampai ke sana. Dekat pintu yang Ya, tentang masuk. ya baru begitu saya buka, sama-sama terkejutnya. Sama terkejut, saya terkejut. Ya karena nggak pernah ada becak masuk. Nah, ini. itu yang sayangnya dulu itu, ya HP belum ada fotonya sih ya. Jadi saya nggak punya foto. Iya. Dengan paling tidak HP saya yang belum ada fotonya itu. Sehingga si orang ini pernah saya diajak ke rumahnya. Jadi rumahnya itu di Menjorok. Daerah ini ya. Sana, pantai itu apa namanya? Daerah Tanjung Alang atau apa namanya itu ya? Pantai itu apa namanya? Pantai Losari. Tapi yang di sini. Ujung sana itu. Pantai apa sih Kalau namanya? disebut di situ. Karena. Bukan. Itu Mas. Jadi laut diberi bambu-bambu. Iya. Sekarang lagi ini Pak sudah Sudah diberi. sudah reklamasi semua itu. Nah di situ itu. Udah bagus sekarang Pak. Makanya ketika saya mau pulang, nah itu yang saya nggak punya dokumentasi foto dengan sang Daeng ini. Perlu anu lah. Saya bilang, Daeng, besok saya pulang ke Jakarta. Berapa hari Pak? Balik.
Terus becaknya ini bagaimana Pak? Udah ambil saja. Wah itu nangis ya. Saya kalau ingat itu terharu. Betul-betul aneh ya. Iya, iya, iya. Ya bayangin, Kalau ada dokumentasi, terus Bapak ikut kampanye bisa jadi gubernur. coba orang ini sering mangkal di KFC. Jalan apa ya? KFC Karena Hasanuddin ya? pokoknya Jalan Hasanuddin ya? KFC itu dengan apa? Es krim. Iya. Jalan Hasanuddin. Nah, orang ini lucu. Depan apa? Hotel Marano ya, nggak salah. Oh. Iya. Kalau saya ajak makan bersama nggak mau. Oh, nggak mau malah ya? Nggak mau. Saya pikir mungkin yang salah saya ya. Kan dia harus ninggal becaknya kan. Takut becanya diambil Iya, orang. hilang lagi. Saya ajak makan di pinggir jalan, tenda-tenda itu. Nggak mau juga. Jadi rupanya dia punya prinsip. Saya tidak mau makan dengan Penumpang yang. bos. Ngomongnya bos. Oh. Manggil saya gitu. Saya Atau jangan-jangan ini Pak, mentanya aja. bisa. Nah, makanya saya setiap begitu, saya oleh-oleh apa? Saya bawain kan. Oh, untuk keluarganya ya. Yang KFC itu membuat saya menangis. Saya berikan ini dengan istri. Saya beri 2 dus gitu. Besoknya dia lapor sambil, Gayung. aduh Bapak, enak itu kemarin ikannya. Ikan. Gue bilang ikan pada ayam ya. Loh, itu bukan ikan. Itu ayam, bukan Bapak, itu ikan dan Bapak ngeyel kan ya. Iya. Dari mana sampai ngomong itu ikan? Kalau ayam keras. Tapi kan itu saya menangis. Berarti Iya. selama ini Bertahun-tahun dia di depan KFC itu. Tapi dia tidak pernah masuk. begitu anunya ya. Jadi ya, hal yang remeh-temeh itu selama saya di Makassar banyak hal. Banyak kenangan-kenangan ini. Iya, makanya nanti suatu hari ini Dan yang- selain di Makassar, pengalaman kerja Bapak pernah di Medan juga ya? iya, jadi saya itu tahun 1986 mutasi ke Medan. Pertama, waktu diangkat staf. Masih tetap, iya, masih. Ya saya kan diangkat 82 kan. Iya. Tahun 2004 Makassar. Uniknya 2 mutasi itu didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menegangkan yang sampai saya mati. Nggak bisa dapat. Iya. Nah nanti cuma yang Medan ini ya apa yang saya ajak ngomong gitu ya, karena waktu itu kan Masih ini ya. kecil semua. Saya masih ya staf lah. Masih Karena- staf waktu itu sudah manajer sama. Suranto meninggal. Apa Suranto siapa? Ya. Ada yang PCPM, PCPM berapa itu yang teman dua-duanya itu. Nah, yang saya itu mau, ini kamu punya alamatnya Pak Mukus Adenan. Saya Mukus Adenan. mau di sana ya? Enggak punya Pak. Nah, nanti kalau Pak Ali sudah meninggal, Siapa? Pak Pak Ali, Ali Said. bukan Ali, Tengku Ali, Oh, Tengku. terus kemudian Tengku Sahran, itu kan selama saya di sana itu. Itu orang perbankan sama Pak ya? Ya, kalau dicampur nah. Kalau ininya, ada teman angkatan saya namanya Yusra. Nah, Yusro itu ya Terakhir saya sama-sama di juga. perbankan kan? Cuma Yusro itu Dari Medan dia. dari Medan. Cuma ketika di Medan saya tidak tahu. Dia di SDM atau logistik kalau nggak salah dia. Iya, karena saya kenal dekat dengan Yusro itu ketika saya sudah di DPP UPPP berapa? Oh iya. Di setelah Ini Ano? sudah 98 itu. sudah di Jakarta ya. Itu sudah Jakarta. Ya Allah ya Rabbi, paling tidak Itulah perjalanan hidup kita Ya. suka dukanya Pak. Dan saya kira kalau kita renungkan Pak Hen, semua peristiwa-peristiwa itu semua ada hikmahnya. oh iya. Kita melihat dari sisi positifnya, memang mungkin waktu itu ada sedikit, tapi melihat setelah itu, oh ini Rasul Allah sebetulnya. Nah, kalau kamu ngomong begitu tuh ya, jadi misalnya saya sering guyoni almarhum Pak Harisma. Oh, Pak. Jadi saya guyoni gini, Pak, untung saya nggak ngikuti Bapak. Kenapa? Dulu kan Bapak ngomong, jangan bela Kumar. Sebelum Pak Heru itu pasti lulus atau tidak lulus. Jadi kena. Iya. Nah, waktu itu saya gampang Pak.
Tapi terus saya pikirin gitu, jangan-jangan Allah itu menguji saya gitu. Kalau saya nunggu pangkat, baru bela. Berarti Berarti- saya itu kan Bukan ya, duniawi yang lebih utama dibanding. ya, apapun yang terjadi. Tapi rupanya Pak, Bapaknya juga tidak salah. Itu kan logika Kayak, bener gitu, linier ya. ya, Kalau ini karena ini bahaya kasus ini. Iya, Gitu, iya. Tapi dengan adanya saya ngotot bela Kumal, saya jadi kena. iya, Karena logika saya kalau pakai teori konspirasi, ini orang kan kebingungan ngusir saya ini kan. iya. Artinya secara kompetensi dan ininya tidak ada dasarnya Bapak tidak naik. Lah Itu. orang itu ketakutannya begini loh. Kalau Heru ini dipindah, pasti marah dia. Padahal saya enggak, di mana saja saya. Nah, supaya dia dipindah tidak marah, dinaikkan dulu. Iya, Wong saya sudah 2 kali gagal terus kok. iya, iya. Jadi Nah, istilahnya agak balance ya. Jadi, inilah bodohnya orang yang mindah saya. Gitu. Saya itu tidak begitu-begitu. Gitu. Di mana saja dan akhirnya apa? Kenapa saya di Makassar tidak terlalu lama? Karena Jakarta kerepotan juga. Malah lebih banyak waktu untuk ini menyerang. Saya laminating. Saya email-emailan dengan gubernur. Jadi, waktu saya dipanggil gubernur di dalam urusan Kumar itu, duduknya begini. Iya, Sampai saya gini kan. Pak Gubernur. Iya, ya. Saya tahu posisi Bapak. Kenapa? Waktu itu kan menunggu keputusan. Kasus Pak Iya, Bali. iya, Ketika saya di Makassar, putusannya itu bebas murni. iya, Berarti sukses dong. iya. Tapi kan kemudian kejaksaan PK. Ending. OPK. PK. Akhirnya terus kena yang 3 tahun atau berapa tahun nih? 3 tahun atau berapa ya? Kena. Iya. Lah, saya ngimil dari Makassar itu. Apa sebabnya saya kok dipindah ke sini? Aku langsung tanyakan. Yes. Beliau itu respon. Dengan sekian lama Bapak di sana baru langsung tanya dia. Bukan saya yang protes. Iya, Bukan protes, ya saya yang protes. mempertanyakan ya. Kenapa saya di sini? Salaminating itu, kalimatnya itu. Pak Heru dipindah ke Makassar itu agar breaking. Kalimat yang dipakai itu, breaking. Karena saya lihat di Jakarta tekanannya sudah terlalu keras. Saya jawab email itu. Terima kasih atas niat baik itu. Tapi justru saya di Makassar ini stres. Kenapa? Kalau jaksa Bapak pulang ke kampungnya, itu lewat BI Makassar. Namanya. Itu Oh, orang Oh, konon kata logis ya bidangnya SPMI ya Pak. Kalau ada yang nomor 1 dia datang ke situ disewakan mobil kan untuk gitu ya. nah, kalau yang nomor 1 tidak ada saya yang dia datang tak tahu lah. Saya ingat betul ini. Saya ditelepon dari hotel. Kalau Bapak mau ke sini silakan. Jadi rupanya minta Bisa fasilitas untuk di ini ya. kantor itu sudah tak siapin otak-otak sebagai tamu ya harus saya hormati. Tapi ketika harus amplop apa enggak ada. Nah mohon maaf. Kasus itu sempat saya ditelepon seorang deputi gubernur bidang kantor cabang. Rupanya orang ini ya mungkin dia tahu sendiri lah, bos nomor 1 di dalam persoalan hukum, Iya. tiba-tiba di Diperlakukan begitu, Makassar ada berontak. begitu. Nah, saya ditelepon. Ya, saya bilang, Bapak kan ngajari saya akuntansi, anggaran. B itu kan dari awal Iya, A, B, C, D, berapa rupiah kan gitu. iya. Terus saya pakai ruang yang mana? Bingung dah. Yang bersangkutan itu langsung jawabnya begini. Loh, biasanya bagaimana? Jawab. Oh.
Oh, tak ceritai. Saya ngerti maksud bapaknya, tapi saya tidak mau. Itu sedona. Oh, tersedana ya. 2 kali saya itu didatangi. Pak, apa ini? Uang reklama apa uang apa gitu? Oh gini ya. Kalau ada tamu saya dari Jakarta, BI, nginep situ, kan biasanya dulu itu sarapan ya, makan enggak kan? Enggak. Karena kecil, cuci cetak. Jadi Cuci, siapapun tamu saya yang ada itu, setrika dan ya. Cuci gosok. datang Bukan itu. cuci cetak kok. Cuci gosok. Cuci jadi cetak. Cuci cetak. Cuci cetak kita film foto. Punya film. Terus ada lagi uang apa gitu? Oh itu ya? Enggak. Beri tamu saya makan malam. Rupanya suatu hari teman saya yang terhormat datang ke Makassar kan. Tiba-tiba, Kang maaf, saya nggak bisa mampir ke kantor. Oh ya sudah, saya juga maaf nggak bisa ke hotel. Sama-sama sibuknya ini ya. Ya. Tapi terima kasih ya. Makan Apa? malam. Oleh-olehnya, aku nggak ngirimi kamu. Saya panggil. Itu rupanya yang ngatur. Nggak tahu saya dari mana. Apa butuh orang begitu? Terus salah tuh di mana? Ada begitu ya? Saya sampai hari ini tuh salahku ini di mana? Mestinya kalau saya jadi bos ada anak buah begitu, oh tak beri penghargaan. Karena kalau saya presiden tak beri. Ya Allah ya Karim, ya itulah nak. Tapi masih ada kayak gitu dulu Pak. Saya ingat saya itu waktu saya di sana itu saya pertama di sana sama Pak Making kan dulu istilah itu ada apa ya istilahnya ada dana yang kayak gitu dikumpulin dan Iya. taksi untuk ini. Nah waktu itu dari hotel. nah mungkin salah satu sumbernya ada di bagian itu pas mau diserahkan ke Pak Making panggil saya. Nih ada gini Mus. Wah duit dari mana Pak? Ini dana ini saya disuruh mau kan harus di dalam kendali wakil waktu barangkali ada kebijakannya. Pak Making nggak mau. Jangan Pak ini bisa menjadi masalah kan. Artinya kita kan orang perbankan tahu aspek legalitas dan risikonya kan. Jangan Pak. Terus gimana? Udah simpan aja dulu. Yang penting sejak periodenya Bapak nggak ada yang begitu ya. Itu tadi dikompensasi istilahnya. Kalau dulu di upgrade misalnya kayak kalau G3 atau G4 yang ini kamarnya ini dinaikin kalau ini macam-macam kompensasi lah supaya apa diskon-diskon yang diberikan oleh rekanan itu dinikmati oleh yang memanfaatkan bukan kita yang ini kita kan hanya cuma memfasilitasi jadi akhirnya duit itu habisnya ini Pak Heru karena waktu itu pertama saya tindakan di Makassar itu ada kasus koperasi. Mungkin sudah heboh langsung ini. Iya, saya dengar itu. Itu zamannya. Enggak, sebelum dia Pak. Sebelumnya juga. Masih zamannya Pak ini. Pertama saya dipindah sama Pak Making. Oh. Jadi ada informasi di tabloid sejenis koran lokal bahwa ada koperasi. Setiap orang menyimpan uang di koperasi itu dapat 2 sertifikat deposito. Sertifikat deposito koperasi itu sendiri dan deposito di bank. Wah, saya sebagai orang baru sebagai batin, gimana ceritanya kok koperasi ada debit deposito bank? Saya kan atas nama bank. Nah, nggak disebutkan di situ Pak. Tentunya kan sebagai ini harus kita selidiki bagaimana sehingga gampang kita melakukan cut di situ kan. Bagaimana caranya untuk mendapat nama bank itu? Tentunya harus kita punya deposito kan Pak, sebelum keluar terbit. Jadi saya buatlah skenario. Suruh ada karyawati namanya Bu. Suruh menyimpan duit di koperasi itu.
Hanya cuma kita mau apa namanya? Tahu. Mau ngambil bank mana sebetulnya deposito itu. Bukan konteks kita ini. Jadi kita ngambil yang simpanan 1 bulan, 3 bulan, kalau nggak salah ada tiga ini. Terus, wah, kalau kita nyimpan duit di koperasi dalam bentuk deposito, nggak mungkin pakai uang pribadi kan? Ingat itu dana yang itu kan? Oh. Lah itu secara fisikal dia pegang siapa? Waktu itu saya lupa tiba-tiba di Pak Makin diserahkan. Pak Makin nggak mau ini kan? Nggak mau kotak-katik. Akhirnya saya lapor ke Pak Makin, Pak. Kemarin ada berapa duit begitu? Sekian gitu. Pak, kebetulan ada saya bikin laporan. Selidiki kasus begini, ini datanya. Saya sampai saat ini tidak mungkin kalau saya datang ke koperasi itu nanyakan itu bank mana yang terbitkan, nggak mungkin jelasin. Yang kedua, kita untuk menindak banknya itu nggak mungkin menggunakan informasi lisan, harus kita ada bukti. Nah, satu-satunya bukti, kami merencana deposito di sana nggak mungkin uang duit pribadi, Pak. Bagaimana kalau pakai duit itu? Wah, bilang. Nah, jadi sampai duit itu hilang, Pak, dia. Karena kan setelah itu Atas nama siapa? BPR. Jadi koperasi itu setiap masyarakat simpan deposito supaya meyakinkan masyarakat, nggak usah khawatir, dapat 2 miliar. Kalau bank nggak bisa bayar, nanti BPR yang bayar. Akhirnya setelah tahu nama BPR-nya, panggil pengurus. Ternyata apa yang terjadi, Pak? BPR itu sudah dijual kepada koperasi itu tanpa persetujuan BI. Kan bulat itu. Selidiki lagi, pemilik BPR adalah saya minta itu, hati-hati ini saya bilang. Ini kasus Poso itu belum redam loh. Ini kalau sampai nanti koperasi ini, apa namanya, koperasi ini nggak bisa bayar, semua masyarakat simpan duit lari ke BPR. BPR kita bilang bahwa pemiliknya habisin perang saudara lagi Makassar. Terus bagaimana maksudnya? Gini caranya, batalkan itu. Karena memang transaksi itu cacat demi hukum. Karena yang namanya bank, setiap jual beli peralihan kepemilikan, nggak boleh sukanya kayak seperti perusahaan biasa. Harus izin. BPR-nya di bawah naungan siapa? Maksudnya BI siapa ya? BI Makassar. BI Makassar. Iya, itu saya pikir BI. Zaman pun ada nggak? Udah bersih, Pak. Udah kan? Ini zaman Pak Makin cerita awal, makanya menggunakan dana itu. Enggak, karena aku kok nggak pernah mendengar gitu loh. Baru kali ini saya dengar. Oh gitu. Jadi, alhamdulillah, akhirnya dia batalin, Pak. Yang kedua saya kejarin, buat pengumuman di koran, tempel di bank itu bahwa kami tidak ada hubungan dengan operasi. Sehingga kalau terjadi sesuatu kamu datangi nasabah mau mencairkan, bahwa ini sudah umumkan di masyarakat. Kamu ngomong begitu itu, nah ternyata hal-hal seperti itu sampai hari ini berjalan. Ada kayak gitu, Pak? Saya itu beberapa waktu yang lalu diangkat jadi komutnya BPR. Oh, BPR ya? Saya seneng. Kenapa? Karena pemilik DPR itu punya peer-to-peer lending. Kan ini barang baru ini. Nah, kalau dikombin dengan yang kuno ini, saya jadi kepingin belajar. Ternyata menarik. Jadi pengumuman deposito itu, misalnya bunga sesuai LPS. Ya. Katakanlah berapa? 3% misalnya. Atau 6%. Terus nanti ditambahi lagi. Plus. Jadi misalnya jadi 9%. Kan melampaui LPS. Melampaui LPS berarti nggak dijamin. Tapi yang 3 ini dijamin oleh LPS. Bukan. Oh, jamin holdingnya itu. Pemegang saham. Iya, holdingnya lah ya. Oh iya. Sehingga yang saya pertanyakan gini, ini apa-apaan ini? Ya kan nggak apa-apa, Pak. Kan pemiliknya satu. Coba jawabnya itu. Ini hukum loh. Apa? Bagian legal loh yang jawab. Iya. Kan pemiliknya satu. Loh, kamu itu orang hukum kan mesti ngerti. Ini kan 2 entitas yang berbeda. Saya tanya sekarang. Bila deposito itu atas nama siapa? Ya bank, Pak. Lah. Kalau atas nama bank, melampaui LPS, kalau ada apa-apa, ya nggak dijamin, tak? Itu tak kirim ke OJK. Dan saya keluar, cuma tahan 2 bulan. 2 bulan? Kenapa? Itu karena kacau, kacau, Pak. Direksi dicabut kekuasaan. Jadi tanda tangan ini itu.
Jadi holding yang kerja gitu. Yo ini cap apa bang seperti? Bahaya itu Yo kata lo, ya kan suka-sukanya pemegang saham. pemegang. Wah itu lagi lang di hari tua saya marah keras itu. Sampai itu bagaimana? Kalau misalnya ini ada apa-apa, yang akan ditarik ke sana kemari itu bukan sampai selaku pemegang saham, tapi pengurus ini. Saya dulu waktu ini Pak, beberapa nawarin kayak seperti gitu. Tapi syarat saya bilang syarat satu. Dikira minta gaji. Saya bukan masalah gaji. Mau ketemu pemegang saham. Apa visi misinya pemegang saham? Kalau tujuannya untuk mengembangkan bank dengan sehat, oke. Walaupun bank itu bermasalah bisa kita bantu untuk ini. Tapi kalau pemegang sahamnya yang tadi mau memperlakukan seperti perusahaan biasa, kita yang bisa kita udah tenang-tenang begini. Ini nggak cocok. Jadi saya ketemu melalui Zoom waktu itu kan masih. Karena zaman-zaman COVID ya. Bagus ya. Awalnya bagus deh cerita. Makanya saya masuk ke situ itu karena ada seorang teman dari BI juga. Yang dia itu sudah jadi penasihat apalah di grup itu. Tapi masih aktif? Enggak, sudah enggak. Udah persen juga. Enggak, atas dasar teman itulah saya ikut. Makanya diketemukan dengan pemegang saham enak. Tapi ketika terjadi begitu itu kan saya tunjukin. Ki apa nih? Apa jawabnya? Dia tuh dulu-dulu baik kok. Saya bilang, kalau dulu-dulu baik, terus dalam waktu 2 minggu atau seminggu ini tidak baik, ya lucu. Ya mestinya dari dulu ya kamu yang nggak pura-pura nggak tahu apa. Itu temannya Pak Heru di situ orang perbankan atau bukan? Pernah di perbankan tapi dia memang basicnya bukan perbankan. Oh, jadi memang. Jadi waktu di perbankan itu dia sudah dari bos. Sehingga khusus peraturan. Prinsip-prinsip ininya. Nah, nggak usah ngomong prinsip lah. Saya itu juga bukan orang ngerti begitu-begitu. Akal sehat, itu yang saya bilang. Ya itu maksud saya tuh Pak. Prinsip-prinsip yang logik bisnisnya itu yang nggak ini. Akal sehat, coba. Kok bisa? Jadi, dia itu sehingga kredit itu dari sana, piok, betul nggak? Dia hanya mau melihat. Kamu, itu direksi kalau lapor saya kan, saya sudah protes Pak. Jawabnya apa? Kamu itu boneka, sudah diam aja jauh. Kan kurang aja. Dibilangin begitu, direksi masih bertahan. Loh bagaimana nggak Pak? Ujung-ujungnya ini. Kan saya bilang. Saya itu tadinya masih, ya, ini orang, kalau ada orang marah itu saya masih ini ibarat orang nikah baru beberapa bulan. Iya, artinya. Hari lagi itu. Tapi setelah saya lihat tambah gak karu-karuan, diberi nasihat gak? Iya. 2 bulan. Kalau awalnya mungkin dia nggak paham, kita harus memberikan ininya masih ini. Tapi kalau udah dikasih tahu malah dia tetap jalan sesuai keinginannya, wah repot. Oke, supaya saya tidak kehilangan penutup, Nang. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tadi kita bincang-bincang dengan sahabat saya Andi Yusnang yang bersama-sama dengan saya ketika saya di kantor perwakilan BI Makassar. Sama-sama terdampar di sana ya. Kalau saya enggak, karena pulang kampung. Kalau saya diseberangkan. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Amin, amin. Di hari tua ini kemana lagi kita akan mendamparkan diri. Iya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.